Ya, aduh apalagi anak milenial. Ustadz Syam aku mau nanya nih. Anak milenial. Anak milenial. Makanya sudah punya istri ya? Udah punya istri. Tetap milenial, tetap milenial. Amin. Pasti suka punya ini gak sih kayak followers semua tuh pasti kayak kritis gak sih Ustadz Syam? Kalau kritis ya semakin hari semakin kritis. Semakin kan. kritis ya. Dari Gen Y ke Gen Z, Gen Y sampai kemudian Gen Z, masuk semua lagi kritis yang ya. lain. Nah apalagi sekarang lagi bahas masalah tobat. Tadi udah dijelasin sama guru-guru kita. Tata caranya, doanya, apa segala macam. Pasti mereka nanya lagi, emang kalau udah kayak gitu tobat diterima? Pasti kayak gitu. Iya. Terus, Masih ngeyel ya? Masih ngeyel juga? Masih ngeyel. Emang udah itu tobat diterima? Terus tahu dari mana kalau tobat kita sudah diterima? Wah, mohon penjelasannya Ustadz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustadz Maulana, Ustadz Bani, Mas Soni serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Maka setelah melakukan segala amalannya, kemudian membaca doanya, serta sholat taubat, kemudian kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima doa kita dan menerima ajakan balikan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Udah nih, tutorialnya udah diikutin semua nih. Ini berhasil nggak sih taubatnya gitu ya? Diterima nggak sih sama Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama yang paling harus kita lakukan adalah husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tuh nggak ngambekan. Allah tuh nggak ngambekan, nggak kayak manusia. Kita udah minta maaf berkali-kali masih aja belum dimaafin gitu ya. Kita bolak-balik. Allah tuh nggak ngambekan. Allah itu sekali kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah paling tahu isi hati kita. Kalau kita tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinlah pada saat itu juga Allah telah menerima taubat kita. Bahkan ada beberapa kisah di mana seorang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tobatnya pun gak sengaja. Tobatnya pun gak sengaja udah diampuni sama Allah. Jadi tobat yang gak disengaja pun itu udah diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya dikisahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seorang alim pada saat itu, orang yang ahli ibadah pada saat itu yang tinggal di atas bukit. Lalu ada seorang preman pasar yang ahli maksiat juga tinggal di bawah. Akhirnya pada suatu ketika si orang ini capek juga ya saya nakal nih kayak gini, capek juga ya saya berdosa nih, saya pengenlah bertobat, gimana ya caranya? Akhirnya dia ke pasar nanya-nanya orang gimana caranya supaya saya bisa tobat. Kau naiklah ke atas itu, ada orang ahli ibadah ke atas itu yang diterima doanya. Kau mintalah doa sama dia, minta doakan supaya dosamu diterima. Maka orang ini naik ke atas gunung. Tiba saatnya dia naik ke atas bukit tersebut, ternyata orang yang ahli ibadah di atas bukit juga mau turun ke bawah. Untuk apa? Kehabisan bekal makanan. Ketika mereka berdua berjalan, hampir berpapasan di lorong yang sangat sempit, tiba-tiba orang yang ahli maksiat ini melihat ke depan. Ya Allah, inilah orangnya. Malu banget aku ketemu sama dia. Pasti dia bisa baca wajahku nih. Pasti saya kelihatan nih ahli maksiat nih. Dia minggir dia, ngasih jalan. Dia minggir nunduk. Orang ahli ibadah ini melihat orangnya juga mengatakan, nih orang nih yang terkenal ahli maksiat nih. Saya takut berhadapan dengan dia. Maka dia cepat-cepat jalan. Subhanallah. Pada saat itu juga Allah ampuni dosanya nih orang ahli maksiat. Dan Allah cabut keberkahannya orang yang ahli ibadah tadi. Kenapa? Karena dia merasa dirinya lebih baik daripada si pendosa. Dan si pendosa malu untuk berhadapan dengan ahli ibadah. Nih orang niat taubat gak? Niat pengen ketemu tapi belum taubat. Tapi pada saat itu Allah ampuni dosanya. Maka berhusnudzonlah kepada Allah. Baik sangkalah kepada Allah. Yang kedua, Ustadz, hati tenang gak sih itu kalau kita udah diterima taubatnya? Justru hati juga akan tenang. Betul, hati akan tenang. Orang yang hatinya sudah tenang, orang yang sudah diterima taubatnya sama Allah Subhanahu wa taala akan sangat ringan langkahnya melakukan ibadah. Berarti kalau kita lagi malas-malasan, apakah belum diterima taubat kita? Tadi kembali lagi harus husnudzon kepada Allah. Mungkin kalau malas ya malas kita sendiri. Karena dikatakan iman itu bertambah dan berkurang. Yazid wa yanqus. Yazid bertambah dengan ketaatan tapi berkurang dengan kemaksiatan. Maka tetap rajin beribadah, tekun beribadah dan yakin bahwa Allah sudah menerima taubat kita. Allah taala alam. Masya Allah. Apalagi sekarang kan virus ya Ustaz. Iya, subhanallah. Virus itu kayak virus. Jadi dosa itu kayak virus. Gimana Ustaz? Jadi merusak tubuh kita. Merusak Jadi dosa itu merusak amal ibadah kita. Ya Allah, jangan sampai itu merusak amal ibadah kita ya jamaah yang ada di rumah. Bertobat dari sekarang, insya Allah kita sudah banyak belajar pagi hari ini. Terima kasih guru-guruku untuk penjelasannya. Jamaah jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan kembali menjawab pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu Indah. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.